Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Nikmah dari Prodi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Situbondo semester 5. Di sini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen pada mata kuliah Manajemen UMKM dan Koperasi dengan dosen pengampu Ibu Sri Ayuda, Magister Manajemen. Konsep dasar manajemen. Yang pertama, ada pengertian manajemen. Dalam buku Supriyatna D. Andi Silvana 2014, secara sederhana manajemen berorientasi kepada dua hal, yaitu mengawasi orang bekerja dan mengurus uang, sehingga manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan mengawasi atau mengatur orang bekerja dan mengurus atau mengatur administrasi keuangan dengan baik. Manajemen yang baik baru akan dicapai jika diterapkan dengan tegas dan disiplin, agar usaha yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Yang kedua, manajemen dan manajer. Yang pertama ialah peran manajer. Keberhasilan suatu organisasi sangat menggantung pada pengelola fungsi-fungsinya secara efektif. Para pengelola organisasi disebut dengan istilah manajer. Manajer diumpamakan seorang nahkoda kapal yang akan menentukan jalan berdasarkan pedoman yang dipegang untuk menuju sasaran. Kunci sukses pengembangan dan prestasi manajemen adalah para manajer itu sendiri. Oleh karena itu, mereka harus mampu menguasai keilmuan, kepekaan, dan pengalaman menganalisis lingkungan persaingan serta menjalankan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dari kegiatan operasional sehari-hari dalam mencapai tujuan organisasi. Di samping itu, mereka juga harus mampu menjalankan rekayasa ulang, ketergantungan manajemen terhadap karyawan, strategi, diversitas, etika, kualitas, organisasi belajar, kewirausahaan, manajemen dalam globalisasi, manajemen menembus dunia luar. Yang kedua, ada jenis-jenis manajer. Yang pertama, manajer lini atau pertama. Manajer ini adalah tingkatan paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Para manajer ini sering disebut dengan manajer kantor, penyedia jasa, manajer departemen. Contohnya adalah penyedia teknik dalam suatu departemen riset. Yang kedua, manajemen menengah. Manajemen menengah dapat diliput beberapa tingkatan dalam suatu organisasi. Para manajer menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya dan kadang-kadang juga karyawan operasional. Sebutan lain bagi manajer menengah adalah general manager, manajer pabrik, mandor wilayah, atau divisi manajer. Sebagai contoh adalah manajer wilayah yang membawahi beberapa kepala divisi wilayah. Yang ketiga, ada manajer puncak. Klasifikasi manajer tertinggi ini terdiri dari sekelompok kecil eksekutif. Manajemen puncak bertanggung jawab menciptakan kondisi penting untuk melakukan perubahan. Sebutan khas manajer puncak adalah pimpinan eksekutif atau CEO, atau bisa juga disebut dengan wakil presiden. Seorang manajer juga dapat diklasifikasikan sebagai manajer 5C, yaitu manajer case, krisis, konflik, cool, and change. Yang ketiga, manajemen global. Yang pertama ada manajemen era globalisasi. Saat ini, kita menjadi saksi terjadinya suatu perubahan yang mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Berbagai bentuk organisasi lokal dan regional terkena dampak perubahan tersebut, sehingga manajer organisasi juga mengalami suatu perubahan besar. Oleh karena itu, pada umumnya, perusahaan terpaksa mengurangi struktur biaya rencana radikal dengan merencanakan kembali dan mengurangi berbagai inisiatif yang meningkatkan biaya pada struktur, proses, dan produksi. Fungsi manajer
yang semula berperan memerintah dan mengawasi, saat ini harus berperan menjadi pelatih, agar setiap karyawan mampu memberdayakan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar. Manajer juga harus memiliki sejumlah ide, gagasan, strategi, dan metode untuk membantu orang lain menyesuaikan diri dalam kondisi seperti ini. Selain itu, manajer juga harus menyesuaikan strategi perekrutan, penyeleksian, pemberian kompensasi, pengembangan karir, teknik memotivasi, serta teknik mengawasi karyawan agar semua secara terintegrasi mampu memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang kedua, bagaimana seorang manajer dapat menjadi manajer global? Di dalam setiap persaingan, pelaku bisnis tidak hanya perlu mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya, melainkan juga harus dapat memanfaatkan peluang serta mampu mengatasi ancaman yang akan datang. Dalam kondisi lingkungan bisnis yang cepat berubah, perusahaan semakin dituntut untuk lebih fleksibel sehingga dapat beradaptasi dalam waktu yang relatif cepat terhadap perubahan. Oleh karena itu, manajer yang diharapkan adalah manajer yang mempunyai karakteristik fleksibel, yaitu memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi terhadap lingkungan dan mampu memanfaatkan sumber daya yang efisien. Di samping itu, juga mereka harus memiliki wawasan global serta menguasai proses decision, interpersonal relation, and good setting. Informasi menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan bisnis saat ini. Para manajer harus mampu beradaptasi terhadap perkembangan informasi. Manajer era globalisasi harus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan menjadikannya sebagai solusi daya saing bagi bisnis, karena sudah terbukti bahwa bisnis yang dikelola dengan memanfaatkan teknologi informasi akan memiliki daya saing yang handal. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.